Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan kebahagiaan senantiasa menyertai di dalam setiap kejadian. Selamat bergabung di channel Sabda Alam, sebuah media yang akan menjadi penghubung kita semua untuk belajar lebih dalam, menyelam dan meniti ke dalam diri untuk menuju pada kesadaran yang lebih baik lagi. Mari kita fokuskan pikiran dan mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran yang mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi suatu hal yang dapat menambah pemahaman, yang dapat kita olah di dalam rasa, kemudian dapat kita wujudkan dalam bentuk akhlak dan perilaku kita. Perlu digarisbawahi bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan sebagai teman seperjalanan untuk kita semua dalam berproses dan belajar. Jadi mari kita belajar bersama, karena pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil di setiap langkah perjalanan kita. Sebab sebuah pelajaran dapat kita temukan di setiap waktu, dimanapun kita berada dan dari siapapun yang kita temui dalam perjalanan ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup, di mana kita harus menyadari dan memahami betapa pentingnya makna dari tujuan hidup kita, supaya kita tidak merasa bingung dalam mencari arah hidup dan mencari tahu kebenaran tentang tujuan hidup ini. Mari kita bahas dan mudah-mudahan apapun yang akan kita peroleh dari proses belajar hari ini akan meluaskan cakrawala pengetahuan kita, dan yang lebih penting lagi meningkatkan kesadaran kita. Mari kita awali dengan pertanyaan yang paling mendasar namun sangat penting untuk kita pahami, yaitu dari mana manusia berasal dan kemana manusia akan kembali. Mari kita renungkan agar kita bisa menyadari esensi keberadaan kita dan dapat menemukan tujuan hakiki dari kehidupan ini. Baik bagi umat muslim khususnya, pada saat musibah terjadi dan umumnya saat ada berita kematian, seringkali kita mendengar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita refleksikan bersama. Apakah saat mengucapkan kalimat tersebut kita benar-benar memahami dan menyadari makna dari kalimat tersebut, atau kita hanya melafalkannya tanpa benar-benar memperdalam pemahaman kita tentang makna yang terkandung di dalamnya? Mari kita selami lebih dalam lagi. Di sini akan kita klasifikasikan dahulu dalam beberapa tingkatan, dan ini akan membantu untuk mengidentifikasi posisi kita dengan lebih jelas, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menuju perubahan yang lebih bermakna. Baik, pada tingkatan yang pertama adalah bunyi, kemudian yang selanjutnya adalah tahu, lalu naik ke tingkatan berikutnya yaitu paham, dan yang terakhir adalah sadar. Mari kita uraikan satu persatu agar kita bisa mencapai kesadaran dalam ayat atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang pertama adalah bunyi. Pada tingkatan ini, seseorang hanya membunyikan atau berbicara, namun tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Mungkin dia hanya membaca atau mendengar dari orang lain. Setelah tahap membunyikan, kemudian naik ke level berikutnya yaitu tahu. Mengetahui sesuatu berarti memiliki pengetahuan, meskipun hanya sebatas informasi. Misalnya mengetahui arti atau terjemahan dari kalimat tersebut, dan juga tahu pada kondisi seperti apa kalimat itu harus diucapkan. Namun pengetahuan itu sendiri belum cukup, karena pengetahuan yang kita miliki belum tentu membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Seseorang mungkin mengetahui banyak hal, namun belum tentu sampai pada tingkat yang selanjutnya yaitu paham. Sebagai contoh, kita tahu arti dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yaitu sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Namun sudahkah kita memahami bahwa yang pertama, kita ini adalah milik Allah atau Tuhan? Logikanya, apapun yang kita punya juga milik Allah. Kita hanya dipinjami dan tentu saja ada saatnya harus dikembalikan ke asalnya.
Namun masihkah kita merasakan kecewa di saat kita kehilangan sesuatu? Walaupun sudah paham bahwa kita dan semua yang kita punya adalah milik Allah. Kemudian yang selanjutnya, hanya kepada Allah kita akan kembali. Di sini terdapat kata kembali, dan apabila kita artikan sebagai sebuah tempat, harusnya kita pahami bahwa awal dan akhir hidup ini memiliki titik atau tempat yang sama. Kita ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ternyata titik awal kita bukan terhitung pada saat kita dilahirkan, dan titik akhirnya bukan ketika kita mati atau meninggal. Dan ketika kita sudah paham bahwa hanya kepada Allah kita akan kembali, sudahkah kita mencari tahu bagaimana cara untuk kembali? Apakah benar-benar ada kesadaran di dalam diri untuk mencari jalan pulang dan kembali ke tempat asal kita? Jadi jangan sampai berhenti pada pemahaman saja, karena yang paling penting adalah mencapai tingkat kesadaran. Pemahaman yang kita sadari akan membawa kita pada tahap di mana kita dapat lebih bijaksana dalam menyikapi setiap kejadian di kehidupan ini. Kita harus sadar bahwa di sini kehidupan yang kita jalani saat ini hanyalah sementara dengan batas waktu tertentu, dan ada saatnya kita harus pulang dan kembali. Jadi jangan biarkan kita fokus pada hal-hal yang hanya sementara dan terpaku pada sesuatu yang tidak dapat kita bawa pulang. Sebab esensi kehidupan ini sejatinya adalah perjalanan pulang dan kembali ke titik awal atau asal muasal kita. Lalu bagaimana cara kita menempuh perjalanan pulang tersebut? Mari bersama-sama kita selami lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar bunyi atau ucapan, tapi juga kita tahu, kemudian menjadi paham, dan pada akhirnya kita bisa punya kesadaran. Baik, ketika kita lahir, kita telah dianugerahi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu tubuh kita, dengan semua perangkat-perangkat istimewa yang ada di dalamnya. Kehidupan ini adalah perjalanan pulang dan kembali, dan dalam konteks sebuah perjalanan, tubuh ini adalah kendaraan kita. Kita analogikan diri kita ini sebagai kereta kuda. Ada kereta yaitu tubuh, dan kuda yang menarik kereta tersebut kita ibaratkan sebagai hawa nafsu kita. Juga tentu saja ada sang tuan yang memegang kendali atas kendaraan tersebut. Tugas yang utama ialah bagaimana sang pengendali dapat mengendalikan hawa nafsu yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tubuh untuk dapat bergerak bersama menuju tujuan yang ingin dituju. Jadi jikalau kendaraan telah tersedia dan tujuan telah ditetapkan, kemudian yang masih kita perlukan adalah jalan untuk menuju tujuan tersebut. Di sini kita telah diberikan pilihan untuk menentukan jalan kita masing-masing, yaitu agama. Karena agama adalah sebuah jalan, maka tidak heran jikalau ada banyak sekali agama, dan mereka yang akan bisa mencapai tujuan dari perjalanannya hanyalah mereka yang tekun di pilihan jalannya masing-masing. Jadi mari kita fokus pada jalan kita sendiri, karena jika terlalu sibuk memikirkan sesuatu di luar, kita akan kesulitan mengenali diri kita sendiri. Mari kita tunjukkan bahwa hasil kita beragama dengan agama yang kita pilih dapat membawa kita kepada akhlak dan perilaku yang baik. Jadi poin pentingnya adalah kita dihadirkan di semesta ini untuk menempuh perjalanan kembali pulang ke tempat asal kita. Kita juga telah dianugerahi kendaraan yaitu tubuh kita, juga disediakan pilihan untuk menentukan jalan kita masing-masing. Kita harus mulai menyadari bahwa pada sebuah perjalanan, tentu saja kita harus mematuhi peraturan di jalan yang kita lalui tersebut, menghormati pengendara lain ataupun kepada sesama pengguna jalan. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menjaga dan merawat kendaraan kita agar dapat digunakan dengan baik untuk melewati segala medan dan rintangan dengan penuh kesadaran, hingga dapat mengantarkan kita untuk menemukan dan mencapai tujuan dari perjalanan kita. Kita juga harus menyadari bahwa pada setiap perjalanan di kehidupan ini adalah pembelajaran. Setiap langkah adalah kesempatan untuk belajar. Dimanapun kita berada,
itu adalah ruang untuk belajar. Dan setiap individu ataupun situasi yang kita hadapi dalam perjalanan ini pasti memiliki pelajaran yang ingin diajarkan kepada kita. Dan apabila benar-benar kita sadari, pasti akan mengarahkan kita menuju kepada akhlak atau perilaku yang lebih baik lagi. Karena yang terpenting dalam menjalani kehidupan ini adalah kita harus bisa memberikan manfaat kepada setiap makhluk dan apapun yang kita jumpai di dalam perjalanan ini. Leluhur kita di Jawa berpesan, urip iku urup. Hidup itu ibarat api yang menyala. Api bukan berarti bara yang membakar dan memusnahkan apa saja, tetapi api yang memiliki makna sebagai cahaya yang selalu menyala dan menerangi apa yang ada di sekitarnya. Kita harus junjung tinggi prinsip rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita harus bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan alam semesta. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melatih kesadaran kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mulai menyadari makna hidup kita, mulai menyadari bahwa kita sedang dalam proses perjalanan menuju sebuah tujuan di jalan kita masing-masing. Jadi mari kita fokus untuk menghadapi setiap medan dan rintangan dalam perjalanan ini untuk kita jadikan pembelajaran dan juga selalu memberikan dampak positif kepada apapun dan siapapun yang kita temui di perjalanan ini. Baiklah, mari kita renungkan pelajaran kita hari ini dengan penuh kesadaran. Silahkan ambil yang menurut Anda baik dan dapat dijadikan pembelajaran. Kembali saya tegaskan bahwa saya di sini bukan untuk menggurui, melainkan sebagai teman seperjalanan yang belajar dan berproses bersama. Mari kita anggap pelajaran hari ini sebagai bagian dari proses perjalanan kita. Silahkan direnungkan kembali, masukkan ke dalam rasa dan wujudkan dalam tindakan yang nyata dengan penuh kesadaran. Selamat menjalankan perjalanan ini. Mudah-mudahan setiap langkah dalam perjalanan ini menjadi pelajaran untuk meningkatkan kesadaran kita, dan setiap kejadian dapat kita sikapi dengan baik sebagai pelajaran untuk membawa kita pada tingkat kesadaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada kesalahan, kekurangan, dan sesuatu yang berlebihan mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan semua makhluk senantiasa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.